Lahir dan tumbuh di sebuah gang sempit nan miskin di Mashhad dengan kesederhanaan sebagai jalan hidup, Ali Khamenei bertransformasi dari seorang santri muda menjadi salah satu tokoh sentral dalam sejarah Iran. Pendidikan agamanya di Hauzah membawanya pada pergerakan melawan rezim monarki Shah Pahlavi yang membuatnya berulang kali dipenjara karena gigih menyebarkan gagasan revolusioner Ruhollah Khomeini. Ketika revolusi Islam 1979 berhasil menggulingkan monarki, Khamenei dengan cepat menduduki posisi strategis di pemerintahan baru dan bahkan terpilih sebagai presiden Iran tak lama setelah selamat dari insiden pengeboman yang melumpuhkan lengan kanannya. Lahir dari tempaan penderitaan di sel nomor 14 penjara Shafak rezim Shah, Khamenei muda tidak hanya teguh menyuarakan persatuan lintas ideologi, bahkan mengapresiasi konsep ketuhanan dalam Pancasila gagasan Soekarno sebagai fondasi kemerdekaan yang sejati, tetapi juga konsisten menjadi pengikut setia bagi sang guru, Imam Khomeini. Puncaknya, pasca wafatnya Khomeini pada 1989, anak laki-laki yang dulu hanya menyantap roti dan kismis di ruang bawah tanah itu diangkat menjadi rahbar atau pemimpin tertinggi, memegang kendali penuh atas sebuah negara revolusioner yang mengubah peta geopolitik Timur Tengah. Dalam pusaran sejarah yang memuncak pada peristiwa kesahidannya di tengah gejolak fiksi perang besar melawan hegemoni Barat pada awal 2026, perjalanan hidup Ayatollah Ali Khamenei menjelma sebagai simbol perpaduan antara tasawuf, politik, anti-imperialisme, dan humanisme agama. Transformasinya dari seorang tahanan politik menjadi martir hidup setelah selamat dari pengeboman, kemudian menjabat sebagai presiden hingga akhirnya memikul amanah berat sebagai pemimpin tertinggi atau rahbar pada tahun 1989, membuktikan kemenangan integritas spiritual di atas ambisi kekuasaan material. Kini, dalam balutan narasi epik perang geopolitik tahun 2026 yang mengantarkannya pada gerbang kesyahidan, perjalanan Khamenei melampaui sekedar catatan politik dan menjelma sebagai manifestasi hidup dari perlawanan abadi Husaini. Sebuah pesan lantang bahwa secanggih apapun mesin perang tirani, ia takkan pernah sanggup memadamkan ruh kemerdekaan yang dihidupkan oleh ketangguhan batin dan keadilan ilahi. Di tengah labirin politik global yang kerap mengukur kekuatan dari seberapa mematikan daya ledak suatu bangsa, Ayatollah Ali Khamenei justru memutarbalikkan nalar Barat dengan merilis sebuah fatwa yang secara tegas mengharamkan produksi dan penggunaan senjata nuklir. Dekrit keagamaan ini bukanlah sekedar taktik diplomasi di atas meja perundingan, melainkan sebuah manifesto teopolitik yang meyakini bahwa Tuhan lebih besar dari daya hancur atom, sekaligus menjadi benteng moral untuk menyelamatkan kemanusiaan dari laju sains materialistik yang kehilangan arah. Di balik dinding-dinding Teheran yang syarat akan ketegangan geopolitik, Sayyid Ali Khamenei merajut sebuah perlawanan paling mematikan bagi hegemoni Barat justru lewat jalan kesunyian dan laku zuhud. Mewarisi kesederhanaan dari sang ayah di sebuah bilik sempit kota Mashhad, sang pemimpin tertinggi menolak tahta istana bersepuh emas dan memilih memeluk kesahajaan di atas sehelai karpet zilu tipis, mengenakan jubah tambalan, serta menjauhkan keluarganya, termasuk saat menikahkan putranya Mojtaba dengan melabelinya layaknya pemuda miskin dari segala privilege kekuasaan negara. Dalam ekosistem politik Republik Islam Iran yang mengawinkan demokrasi elektoral dengan pengawasan teologis yang kompleks, kemiskinan yang dipilih atau fakir ini bukan sekedar gaya hidup, melainkan sebuah sabotase terhadap hedonisme kapitalis. Sebuah manifesto hidup yang membuktikan bahwa ketika seorang pemimpin telah selesai dengan dirinya sendiri dan nuraninya kebal dari rayuan kemewahan,
maka tak ada satupun sanksi ekonomi atau senjata imperialis dunia yang mampu menundukkan benteng integritasnya. Bersama sang istri, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, pilar sunyi yang setia menopangnya sejak masa kelam di penjara rezim Syah, ia membangun rumah tangga bersahaja yang secara radikal memutus rantai nepotisme dengan mengharamkan anak-anaknya meraup privilege kekuasaan pemerintahan. Ketegasan ideologis yang menolak kemewahan duniawi ini secara memukau mengalir ke dalam jiwanya yang puitis, menjadikan sang pemimpin layaknya musyafir spiritual yang menggubah puisi dengan nama pena Amin. Keseimbangan harmonis antara keteguhan politik dan kepekaan nurani tersebut akhirnya memuncak pada laku tasawuf terapan sang pemimpin tertinggi yang memandang alam semesta sebagai ayat suci Tuhan, menjadikan rutinitas menanam pohon serta penolakannya terhadap kerusakan lingkungan sebagai wujud nyata perlawanan moral terhadap keserakahan kapitalisme global demi merawat martabat kemanusiaan dan bumi. Di persimpangan sejarah pemikiran Islam yang melampaui batas-batas mazhab, Ayatollah Ali Khamenei merajut sebuah mahakarya teopolitik dengan memadukan api perlawanan Sayyid Qutb dan kedalaman spiritual Allama Muhammad Iqbal. Terpukau oleh manifesto Qutb yang menentang jahiliyah modern Barat, Khamenei muda menerjemahkan gagasan hakimiyah tersebut lalu mengawinkannya dengan konsep wilayatul faqih, menciptakan sebuah revolusi anti-imperialis yang meresap kuat ke dalam nadi kebijakan Republik Islam Iran, mulai dari diplomasi berdikari, bukan timur bukan barat, hingga perlawanan sengit terhadap arus materialisme. Namun, jika Qutb adalah pedang ideologinya, maka puisi-puisi Iqbal adalah napas batinnya. Melalui doktrin khudi atau kedirian dan metafora sang elang yang merdeka, Ali Khamenei menjadikan bait-bait sang bintang timur sebagai vaksin intelektual dalam kurikulum pendidikan nasional untuk melawan penyakit gabzadegi atau keterpesonaan buta pada Barat, membuktikan bahwa ketangguhan epik sebuah bangsa yang berani menantang hegemoni global sejatinya lahir dari perpaduan sempurna antara ketegasan politik dan imajinasi transenden sebuah puisi. Didorong oleh visi pemimpin tertinggi Ali Khamenei yang menegaskan pendidikan sebagai kemerdekaan hakiki dan menolak interpretasi agama yang mengekang intelektualitas, perempuan Iran meredefinisi makna kebebasan bukan dengan menjadi komoditas industri hiburan, melainkan tampil bermartabat sebagai ilmuwan, dokter, insinyur, hingga pilot, membuktikan bahwa kedaulatan sejati seorang perempuan sejatinya berakar pada kecerdasan dan kontribusinya dalam membangun peradaban. Di tengah luka sejarah sektarianisme yang telah berabad-abad mengoyak persaudaraan umat Islam, Ayatollah Ali Khamenei hadir layaknya seorang tabib sunyi yang dengan sabar menjahit kembali robekan tersebut menggunakan benang sutra takrib atau persatuan. Menyadari bahwa perpecahan sektarian acap kali dikipas oleh kekuatan imperialis Barat untuk melemahkan dunia Islam, ia mengeluarkan fatwa tegas yang mengharamkan caci maki terhadap simbol-simbol suci Sunni, membuktikan bahwa kesucian sejati bagi seorang mukmin tidak terletak pada perdebatan sejarah masa lalu, melainkan pada peluh perjuangan membela kaum tertindas atau mustad'afin. Di balik jubah ketegasan politik yang kerap disorot dunia, sosok Ayatollah Ali Khamenei sejatinya menyimpan ruang batin yang begitu hangat dan sangat manusiawi. Terlukis syahdu tatkala ia memeluk erat seorang gadis cilik yang merindukannya, atau saat ia duduk bersahaja di ruang tamu seorang ibu Kristen yang putranya gugur membela tanah air, seraya menyitir bait indah Rumi bahwa hati yang tulus dan penuh cinta jauh melebihi luasnya dunia. Penghormatan sucinya terhadap Yesus Kristus sebagai pembela kaum tertindas tidak hanya membuahkan pengakuan dan perlindungan bagi etnis minoritas Kristen di Iran, melainkan turut merajut jembatan diplomasi spiritual yang mesra dengan Paus di Vatikan demi menjaga nurani peradaban dari ancaman krisis moral global. Kasih sayang universal ini
memuncak pada sebuah langkah epik di era digital ketika ia melompati tingginya tembok prasangka media barat dengan mengirimkan surat-surat terbuka penuh empati kepada para pemuda di Eropa dan Amerika Utara, menyapa mereka bukan sebagai seorang politisi, melainkan layaknya seorang ayah spiritual yang mengajak anak-anaknya merenungi kepedihan yang sama dari jatuhnya korban teror di Paris hingga derita tak berkesudahan di Palestina, serta menggugah mereka untuk mencari kebenaran dengan mata hati sendiri demi membangun masa depan dunia yang tak lagi terbelah oleh kebencian, melainkan disatukan oleh keadilan dan persaudaraan sejati antar umat manusia. Di ambang napas terakhirnya di bawah langit Teheran yang segera terkoyak rudal pada Februari 2026, Ayatollah Ali Khamenei dengan tenang menolak tawaran untuk bersembunyi, memilih berdiri tegak menantang maut layaknya Imam Hussein agar tak ada satupun rakyat dan prajuritnya yang merasa ditinggalkan sang komandan. Kesyahidannya di malam nahas itu justru memicu amukan sang elang yang secara drastis meluluh lantakkan pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat dan meruntuhkan ilusi kehebatan teknologi pertahanan barat di Timur Tengah. Sayyid Ali Khamenei meninggalkan warisan abadi yang jauh melampaui batas-batas kekuasaan politik. Ia mewariskan sebuah api kesadaran yang menghidupkan kembali ruh kemerdekaan dalam Islam. Lahir dari perenungan panjang, di balik dinginnya jeruji sel nomor 14, ia berhasil mentransformasi gagasan wilayatul faqih menjadi fondasi perlawanan nyata, membangun poros perlawanan yang berani merobohkan sekat-sekat sektarian demi memeluk penderitaan kaum tertindas, terutama lewat persaudaraannya yang tanpa syarat bagi perjuangan rakyat Palestina. Pada akhirnya, kesediaannya untuk menyongsong kesyahidan di garis depan tanpa pernah bersembunyi dari bahaya bukanlah sekedar penutup kisah seorang pemimpin negara, melainkan sebuah simfoni kemanusiaan yang membuktikan bahwa persaudaraan global dan martabat sejati umat manusia hanya bisa ditegakkan ketika kita berhenti saling memangsa dan mulai berdiri bahu-membahu menantang kezaliman dunia di bawah naungan keadilan ilahi.